Salam NKRI teman-teman semuanya. Gemoy berasal dari kata gemuk yang menggambarkan sebuah keadaan di mana kelucuan dan kegemasan melekat pada seorang anak, pada bocil, pada bocah cilik. Namun ketika kata gemoy atau istilah gemoy ini digunakan atau ditarik ke dalam dunia politik, maka memiliki makna yang berbeda. Bukan lagi kelucuan dan kegemasan, melainkan sebuah ancaman dan ketakutan. Ini tersirat dalam pidato Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Bahkan menurutnya, gemoy bisa mematikan demokrasi. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini, sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ya, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy. Istilah gemoy ini muncul ke permukaan politik secara organik, mengalir begitu saja. Karena ini adalah bahasanya anak muda. Dan kebetulan pemilu kali ini didominasi oleh pemilih generasi muda. Sehingga kata atau istilah gemoy ini memiliki kekuatan dan pengaruh besar. Nah, inilah yang menjadikan istilah gemoy ini merupakan sebuah ancaman dan ketakutan bagi para lawan politik tentunya. Mas Hasan Asfi, kayaknya kritik itu disampaikan untuk paslon Prabowo Gibran. Iya. Lekat dengan istilah gemoy dan santuynya itu. Benarkah itu menyebabkan demokrasi akan mati? Teman-teman ini menciptakan ketakutan sendiri terhadap sesuatu yang sifatnya abstrak. Gemoy ini kan konsep. Jadi menciptakan takut sama gemoy, takut sama santuy. Ini kan konsep abstrak yang menjadi pengikat chemistry antar pendukung, calon dengan pendukung biasa aja. Bukan cara untuk menghilangkan gagasan atau menutup dari kekurangan. Menurut saya ini hantu yang diciptakan oleh orang-orang yang takut dengan gemoy. Menurut saya nggak layak untuk takut dengan menciptakan hantu sendiri. Itu kan udah perasaan kalah namanya. Iya, kalau udah sama kayak dulu menciptakan hantu PKI. PKI ini udah nggak ada, diciptakan hantu PKI. Sama kayak sekarang ciptakan hantu Orde Baru. Orde Barunya udah nggak ada, diciptakan hantu lagi. Jadi menciptakan ketakutan ini sebenarnya itu secara psikologis wujud dari manifestasi dari inferiority. Kalau sudah inferior tuh ciptakan hantu-hantu tuh. Hantu kezoliman, hantu kecurangan, hantu Orde Baru, termasuk hantu gemoy. Oke. Jadi menurut saya gini. Jadi kalau gagasan tuh menurut saya coba kita fair ya. Gagasan seluruh capres-cawapres tuh ada di YouTube ada, di TV ada. Ya, dalam dialog-dialog mereka tuh kan ada siaran live streaming semua. Cuman pertanyaannya sekarang ditonton nggak? Kalau gagasannya ada, tersedia, bisa diakses oleh siapapun, tapi nggak ditonton, itu yang salah siapa? Yang menyampaikan. Bukan menurut saya. Menarik. Tadi karena nggak menarik. Ntar ini, kalau itu tersedia, orang nggak mencari tahu berarti. Kalau Anda butuh gagasan kan tinggal dicari. Butuh gagasan Anies Baswedan, cari. Berkata pasti ketemu. Berarti yang sekarang banyak dicari justru gemoy dan gimmick-gimmick itu. Kalau itu kan kita nggak bisa salahkan. Kita nggak nyuruh mereka begitu. Itu bagian dari social movement menurut saya sekarang. Yang membuat ada keterikatan antara pemilih
dengan calon pemimpin mereka. Baik. Anda mau menyalahkan apa soal ikatannya? Tak? Misalnya gini, Baik. ketika Pak Jokowi dulu dipersatukan seluruh pendukung dia 2012 dengan baju kotak-kotak. Baju kotak-kotak itu mungkin apa sih gagasan baju kotak-kotak? Ya kan nggak apa-apa, orang merasa diikat dulu, baru gagasan itu bisa masuk. Dikeluarkan. Kalau kita nggak nyambung chemistry-nya, mau nyambung gagasan dengan apa? Oke, termasuk, sorry sedikit lagi, di baliho nggak mungkin kita bikin makalah di baliho, Ya. nggak bikin di billboard itu kita bikin narasi panjang-panjang. Ya pasti penampilan aja yang mengingatkan orang terhadap seorang Paslon kandidat. itu. Kalau Anda ingin tahu, cari dong, kan sekarang semua punya HP. Oke, Cari baik. dong pikiran dan gagasan masing-masing itu. Jadi saya jangan minta- melulu, ya, jangan melulu. Kalau misalnya Anda tertariknya scrolling TikTok yang lucu-lucu, lebih suka mandi lumpur dibandingkan dengar orang ceramah atau pidato, jangan salahkan calonnya karena ide dan gagasan calon itu menurut saya tersedia di berbagai Platform. Oke. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!